Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kembali lagi kita bertemu dan pada hari ini kita akan belajar dan menikmati kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kesempatan hari ini. Tuhan tolong hamba-Mu dalam menyampaikan, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami semua yang mendengarkan, agar hati kami dikuduskan Tuhan, kami boleh menerima dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini saya akan mengangkat sebuah tema di dalam kitab Wahyu, ya, Wahyu pasal 19, yaitu tentang perjamuan kawin anak domba. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa hubungan Kristus dan gereja Tuhan, hubungan Kristus dengan kita digambarkan seperti hubungan suami dan istri, mempelai pria dan mempelai wanita. Ya, Efesus pasal 5, Paulus menjelaskan ya, hubungan suami istri itu adalah seperti hubungan Kristus dan jemaat Tuhan. Nah, saudara-saudara, di dalam masa-masa akhir dari kehidupan manusia, ya, kitab Wahyu menjelaskan ada beberapa rentetan peristiwa-peristiwa akhir zaman, event-event terbesar di masa-masa akhir. Saudara, kalau kita melihat di kitab Wahyu ada 7 meterai, ada 7 sangkakala, dan ada 7 cawan murka Allah, saudara. Lalu diikuti dengan kedatangan Tuhan Yesus, ya. Lalu ada pesta perjamuan kawin anak domba. Lalu ada masa 1000 tahun damai. Lalu ada pengadilan tata putih. Lalu ada yang namanya sorga kekal selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, di antara event-event besar ini, hari ini saya ingin menjelaskan satu yang dicatat atau yang diajarkan di dalam kitab Wahyu pasal 19. Saudara bisa lihat di situ ada judulnya tentang perjamuan kawin anak domba, saudara. Mari kita belajar ayat ini dengan cepat saja. Ayat yang ke-6. Saudara lihat ayat ke-6, saya bacakan. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Yesus Tuhan, ya, Dia menjadi Raja, bukan saja untuk bagi orang Yahudi, orang Ibrani, ya, tetapi ketika Dia mati, Dia menjadi Raja bagi siapapun yang mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, ayat mengatakan bahwa ada seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, saudara. Artinya begitu banyak orang, saudara. Keselamatan hari-hari ini, ya, diberikan kepada siapa saja, semua orang, ya, yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya bersyukur saya dan saudara yang mendengarkan adalah salah satu orang yang sudah mengambil keputusan untuk menjadikan Yesus Raja dan Tuhan kita, saudara. Nah, saudara, tetapi mari kita melihat ayat yang ke-7, saudara. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-7. Ya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, saudara, ternyata ada satu event peristiwa besar, yaitu pesta perkawinan anak domba, saudara. Tentu kita bertanya, siapa ini anak domba? Siapa yang dikawinkan? Saudara, saya ingin sampaikan sedikit bahwa kita jangan membayangkan bahwa nanti Kristus dan gereja Tuhan dengan kita akan menikah di surga, kawin seperti layaknya manusia kawin pada saat kita di bumi. Ini hanya analogi, ya, saudara, ya. Jadi bukan kawin beneran seperti yang kita bayangkan, tetapi analogi. Kristus sebagai mempelai pria, kita sebagai mempelai wanita. Saudara, siapa anak domba yang dimaksud di ayat 7, saudara? Perkawinan anak domba. Kitab ini ditulis oleh Yohanes. Saudara lihat Injil Yohanes. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Saudara lihat di situ, saya akan bacakan untuk kita. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29 berbunyi demikian. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Saudara lihat, ya, anak domba yang dimaksud adalah Yesus Kristus itu, saudara. Yesus yang akan menikah, saudara. Dengan siapa pengantinnya? Saudara, tadi di awal saya sudah jelaskan Efesus pasal 5, ya. Paulus menjelaskan bahwa hubungan Kristus dan jemaat itu seperti hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kitalah pengantin, mempelai wanitanya, saudara. Ya, anak domba itu adalah Yesus. Ya, ini adalah event yang
sangat besar, saudara. Ya, pesta perjamuan kawin anak domba. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya sekarang adalah apakah, ya, dan ini juga pasti menjadi pertanyaan kita, ya, apakah seluruh orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, mereka adalah seorang pengantin pada saat pesta pernikahan ini, saudara? Ini menjadi pertanyaan kita, saudara. Kita akan temukan jawabannya di ayat selanjutnya. Ayat 8, saudara lihat. Wahyu pasal 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, kita dapat jawabannya bahwa ciri-ciri pengantin anak domba yaitu mereka yang menggunakan pakaian khusus, ya. Tentu para wanita, ya, para calon pengantin yang menikah, mereka menggunakan pakaian khusus. Dan di sini pun dicatat bahwa calon pengantin anak domba, mereka memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Dan ayat ini langsung menjelaskan, saudara, bahwa kain lenan yang dimaksud itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Sehingga kita bisa menyimpulkan, saudara, melalui ayat ini, siapakah yang akan menjadi pengantin wanita, saudara? Yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Saudara, siapakah orang-orang kudus yang dimaksud, saudara? Alkitab mencatat, mari kita melihat beberapa referensi Alkitab, tidak banyak, ya, 2 saja. Mari kita baca. Saya ajak saudara baca dalam Bilangan pasal 16 ayat yang pertama. Langsung saja ayat yang kelima, ya. Bilangan 16 ayat yang kelima saya baca. Dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Saudara-saudara, orang Israel komplain, kenapa yang menjadi imam, pelayan-pelayan kudus itu adalah dari keturunan Harun, Musa, dan lain-lain sebagainya, imam Lewi. Musa bilang, Tuhan akan tunjukkan besok, saudara. Ya, artinya orang kudus ini adalah orang-orang Lewi, orang-orang yang melayani di dalam rumah Tuhan. Kita bandingkan satu lagi, saudara. 2 Tawarik pasal 35 ayat yang ketiga. 2 Tawarik 35 ayat yang ketiga. Berkatalah ia kepada orang-orang Lewi yang adalah pengajar seluruh Israel dan orang-orang kudus Tuhan. Saudara, iya, kita dapat satu kekuatan lagi bahwa orang-orang kudus yang dimaksud adalah orang-orang Lewi, imam-imam yang melayani dalam rumah Tuhan, saudara. Ya, perbuatan-perbuatan orang kudus. Saudara, kalau di dalam perjanjian baru, ya, orang-orang kudus yang dimaksud itu adalah para imam-imam, ahli-ahli Taurat, saudara, orang-orang Farisi. Dan Yesus pernah berkata, saudara, kita lihat di dalam Matius pasal 5 ayat 20, apa yang Yesus katakan terhadap orang-orang ini. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagaman ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara, ya, Yesus berkata, ya, kalau hidup keagamaan kita tidak lebih baik daripada mereka, saudara. Di Diper hari ini kita mengajar semua jemaat untuk punya jam doa, jam baca Alkitab, ikut growing class, ada doa puasa setiap hari Jumat, saudara. Hari Minggu ada ibadah, saudara. Saudara, ini hanya 1 minggu sekali dilakukan, ya. Minimal saudara ibadah dengan tekun setiap minggu sekali, ya. Saudara ikut jam doa puasa, saudara punya hubungan sendiri dengan Tuhan, jam doa pribadi, baca Alkitab. Ikutin ini. Ini saja, saudara, kalau dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh orang ahli Taurat dan orang Farisi, tentu ini sangat jauh, saudara. Tetapi ini sudah kita lakukan sesuai dengan aturan-aturan firman Tuhan, dengan apa yang Alkitab ajarkan, saudara. Sehingga Alkitab mencatat, Yesus mencatat, jika hidup keagamaan kita tidak lebih baik daripada ahli-ahli Taurat, ya, ibadah kita tidak lebih baik, saudara, ya, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, saudara. Bagaimana kita mau jadi pengantin, saudara, kalau kita tidak lolos dari hal ini? Saya tidak panjangkan firman Tuhan, tetapi hari ini kita belajar, ya. Ada satu event besar yang akan kita ikuti, yaitu pesta perjamuan kawin anak domba. Dan harusnya kita menjadi pengantin pada saat pesta itu dilaksanakan, saudara. Dan ciri-ciri pengantin adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ya, itu adalah perbuatan-perbuatan
keagamaan kita, perbuatan-perbuatan ibadah kita. Mari kita kerjakan ini dengan baik, dengan benar ya. Setia, disiplin, tekun saudara. Sehingga saudara pada saat kedatangan Tuhan Yesus nanti ya, kita adalah orang-orang yang dimaksud sebagai pengantin anak domba. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan, buat firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk kami boleh mempersiapkan diri menjadi pengantin anak domba. Tuhan, kami tahu Tuhan tidak main-main dengan pernikahan ini. Tuhan mempersiapkan ribuan tahun untuk menjadikan pesta ini begitu berarti Tuhan. Karena itu Tuhan, berikan kami hati yang sungguh-sungguh juga Tuhan, mempersiapkan diri menjadi pengantin yang siap Tuhan, yang kudus, yang setia, yang tak bercacat di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya kita semuanya juga dapat diberkati melalui pelayanan ini. Dan kami berharap juga saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, mari mendukung pelayanan ini dengan cara like, subscribe, dan jangan lupa juga bisa di-share juga ke teman-teman yang lain agar pelayanan ini juga dapat memberkati orang banyak. Dan jangan lupa juga bagi saudara-saudara yang terkasih, jika ada hal yang ingin dibantu dalam doa, silakan bisa DM dan atau bisa juga menghubungi nomor di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.